Kalau kita membaca surat itu berarti yang membacanya ataupun yang menerimanya Orang-orang percaya. sudah orang percaya. Dan ada yang perlu dikatakan supaya mereka bisa lebih maju. Jadi boleh juga kamu baca surat-surat, itu tujuannya supaya kita tambah maju. Kalau di dalam Filipi, kerjakanlah keselamatanmu. Jadi sesudah kita selamat, rupanya tidak boleh berhenti. Harus kita lanjutkan. Seperti orang yang sudah lahir ke bumi, semua akan suka kalau dia tambah hari tambah besar. Ya, mari kita berdoa. Bagian firman Tuhan yang kami baca, kemungkinannya agak sulit kami mengerti. Alasannya karena surat itu bukan buat kami pada waktu itu. Karena itu kami berdoa supaya surat ini menjadi surat untuk kami. Berilah supaya Roh Kudus yang sama membuat pengertian kami sama, sehingga kami dapat mengertinya. Inilah waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasalnya yang ketiga. Kita ulangi sebagian. Kita baca kembali. Tapi secara umum semua surat tujuannya supaya iman orang yang sudah lahir baru itu, orang yang sudah percaya itu, tambah hari tambah besarlah imannya dan semakin menyerupai Tuhan Yesus. Makanya ada istilahnya dimandikan. Makanya tadi ada cerita kedaulatan Allah dalam hidupnya. Ada istilah tadi justification. Dan ada lagi harapan kebangkitan akan, itulah goalnya hidup Paulus. Saya ulangi sekali lagi, karena ada kemungkinannya sulit kita rasa membacanya karena belum kita masuk dengan pengertian yang benar. Nah, makanya kalau kita baca nanti ini, coba kamu lihat apa yang diminta Paulus supaya jemaat ini semakin maju dalam imannya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita baca Filipi pasal 3. Ya, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Itu bujukannya, supaya kalau orang Kristen itu ada sedikit hidupnya apa? Bersukacita. Itulah gambarannya. Jadi dia nggak putus asa gitu ya. Ada dalam keadaan sukacita gitu. Karena ada hope-nya, ada harapannya, membuat dia bisa hidup bersukacita. Ya, makanya orang tidak punya harapan itu namanya putus asa. Apa kata orang? Bagi jeruk purut pe ayo menenak katanya, bagi kincakap karonari. Ringut ku kata wari pe katanya begitu ya. Karena tidak tercapai apa yang dia harapkan. Nah, itulah dia. Ayat 1. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Menuliskan hal apa? Ya. Makanya Paulus tidak merasa berat untuk menuliskannya hal ini. Iya, hal apa? Paling tidak nanti kami lihat hal bagaimana Paulus sebelum dia bertobat. Bagaimana dia bertobat. Dan bagaimana sesudah dia bertobat. Dan bagaimana ada ajaran sesat di mana Paulus pada waktu itu dalam keadaan sesat. Nah, kan gitu katakannya ya. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Apa itu? Nah,
Karena kita sudah lahir baru, harus bagaimana dikatakannya, hati-hati, kan begitu ya. Karena mereka sudah lahir baru, ada hidupnya itu, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penunat-penunat yang palsu. Karena orang yang sudah lahir baru harus menjaga supaya jangan nanti dia kembali apa? Mengikuti ajaran yang sesat. Makanya tidak berat bagi Paulus menuliskannya apa yang sesat itu, karena itulah dulu pengalamannya. Iya, kan nggak sulit ya? Karena sesat Paulus dulu. Nah, makanya dia itulah dikatakannya hati-hatilah katanya. Iya, makanya kalau kita sudah lahir baru, perkataan ini harus kita ingat supaya kita hati-hati. Jangan lagi nanti kita menjadi sesat. Ayat 3. Karena kita inilah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Yaitu dilakukannya keadaan orang yang lahir baru itu bagaimana gitu ya. Karena kita inilah orang-orang yang beribadah oleh Roh Allah. Kenapa dipakainya Roh Allah? Karena dia beribadah bukan dalam undang-undang Taurat sebelumnya. Kan itu pengalaman Paulus nanti ke bawah. Iya, makanya ayat 3 ini langsung dikatakannya kita inilah. Jadi dia sudah beribadah dalam Roh Allah. Dan apalagi dan bermegah dalam Kristus Yesus. Itulah yang kedua. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. 3 di cirinya orang Filipi yang sudah percaya tadi. Makanya awas-awaslah kepada anjing-anjing yang bisa membawa kamu nanti kembali menjadi tidak lagi beribadah di dalam roh. Tidak lagi nanti kamu bermegah di dalam Kristus. Iya. Tidak lagi menaruh pengharapan pada hal-hal yang lahiriah. Rupanya Paulus pada mulanya sebelum dia bertobat, di mana kepercayaannya? Iya, percaya dia kepada hal-hal yang lahiriah. Itulah undang-undang Taurat. Makanya nggak payah bagi dia menuliskannya, karena itu pengalamannya. Umpamanya lah ayat 4. Ini pasti latar belakang Paulus sebelum dia bertobat. Ya kan? Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya kan? Jadi Paulus ada dulu percaya dia kepada hal-hal yang lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Nah, pengalamannya sebelum dia bertobat. Disunatkan pada hari ke-8. Kan ini latar belakangnya dari orang-orang Farisi. Sebagai orang Yahudi yang belum bertobat. Kan begitu ini. Disunat pada hari ke-8. Dan dari bangsa Israel. Dari suku Benjamin. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Artinya taat gitu. Ya, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Inilah latar belakangnya Paulus sebelum bertobat. Nah, inilah yang dimasukkannya dalam ayat 2. Awas anjing. Hati-hatilah terhadap penunat-penunat yang palsu, karena dulu itulah pengalamanku, kata Paulus. Iya, barulah disambungnya ayat 7. Iya, jadi ayat 4, 5 dan 6 ini merupakan latar belakang Paulus sebelum dia bertobat, sebelum dia bermegah dalam Kristus, sebelum dia beribadah di dalam roh, ayat 3. Dan dia hidup menaruh kepercayaannya dalam hal-hal
yang lahiriah. Makanya kalau kita tadi membaca ayat 3 kita lewatkan, langsung kita masuk ayat 4, ngerti kita apa artinya ayat 2. Iya, ayat 2 ini kalau kita langsung masuk ayat 4, mengertilah kita bahwa dimaksudkannya, awaslah anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat, hati-hatilah terhadap penunat-penunat palsu. Itu maksudnya adalah ayat 4, ayat 5 dan ayat 6. Jadi ajaran sesat yang ada di dalam surat Filipi ini adalah ajaran Judaisme, yang dimana orang-orang ini masih memegang kepada hal-hal lahiriah. Nah, waktu saya membacanya tadi sore, bisakah nanti jemaat ini mengerti? Kok payah kali bacanya, kupikir. Tetapi sebelum kita mulai kebaktian, ku dapatlah kuncinya. Kenapa payah bacanya, kupikir. Baca saja ayat 1 dan ayat 2. Sudah itu pindahkan saja masuk ayat 4. Apa itu ayat 4? Itulah orang-orang yang tadi, anjing-anjing, apalagi dikatakannya pekerja-pekerja yang jahat, mengajarkan kepada orang-orang Filipi yang sudah lahir baru itu supaya mereka disunatkan lagi. Iya, karena orang-orang ini masih menaruh pengharapan kepada lahiriah, padahal kita sudah beribadah di dalam roh dan sudah menaruh pengharapan kita kepada Kristus, dan kita tidak lagi menaruh pengharapan kepada hal-hal yang lahiriah. Oke, kalau begitu bisa kita sekarang sudah membacanya. Karena bagaimanalah bisa nanti kami membaca surat-surat kalau payah-payah bacanya, kan begitu. Nah, kalau begini kan nggak lagi payah kita rasa bacanya. Itu maka tadi sebelum khotbah ku coba lagi bagaimana mengungkapkannya supaya bisa mengerti. Kalau itu kan sudah mengerti kita ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penunat-penunat yang palsu. Siapakah orang ini? Pasti jawabnya ayat 4, ayat 5 dan ayat 6. Makanya tadi kalau Paulus tidak masukkan ayat 3, bisa kita langsung mengerti maksudnya itu. Tetapi Paulus sisipkan di dalamnya supaya mereka ini tidak sangsi bahwa orang ini memang sudah benar-benar beribadah di dalam roh, benar-benar sudah bermegah di dalam Kristus, dan sudah benar-benar mereka tidak menaruh lagi dalam hal-hal yang lahiriah. Nah, ayat 4 ini Paulus mengungkapkannya sebelum dia dilahirkan kembali sebagai orang Farisi. Jadi boleh juga kita katakan, oh kalau gini Paulus ini dulu apa? Ya anjing-anjing lah, kan begitu di sini ya. Iya, Paulus ini dulu apa? Pekerja-pekerja yang jahat. Kita lihat kan jahat dia. Baru mereka lagi, dialah penunat-penunat yang palsu. Iya. Karena ada alasannya ya. Karena itu diharapkannya dulu. Kan begitu nanti ya? Iya, itu nanti ayat 7 ke bawah. Jadi kalau sekarang sudah bisa kamu buat garis besarnya ayat 1 dan 2 latar belakang, baru ayat 3 disisipkannya keadaan jemaat orang Filipi yang sudah percaya itu sudah beribadah di dalam roh, sudah beribadah di dalam Kristus, tidak lagi menaruh pengharapan kepada lahiriah. Tetapi Paulus mengungkapkannya ayat 4 latar belakang sebagaimana dia dulu mengikuti jalan ayat 2. Iya. Pasti yang sudah lebih pintar ingat Efesus pasal 2 kan? Dahulu katanya kamu mati katanya karena dosa-dosamu dan pelanggaran-pelanggaranmu, karena kamu mengikuti penguasa-penguasa dunia ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus kamu telah dihidupkan sama dengan ini. Iya, tapi ini latar belakangnya bukan hubungan dengan dosa, tapi hubungan dengan hukum Taurat. Nah, oke, sudah dapat kita kalau gitu. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah,
Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hak lahiriah, aku lebih lagi. Jadi diungkapkan Paulus ya, disunat pada hari yang ke-8. Nah inilah semua ayat 2. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Inilah latar belakang sama dengan ayat 2. Ayat 7. Tetapi, kan berlawanannya. Iya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ya, jadi disitulah dia berubahnya. Iya, dulu kuanggap hebat secara lahiriah. Makanya di jemaat Filipi ini, kalau masih ada mereka yang sesat seperti Paulus, supaya nanti mereka mengerti. Memang dahulu itu keuntungan kali bagi dia sebagai orang Ibrani, sebagai keturunan Benjamin, sebagai orang yang memiliki undang-undang Taurat. Sehingga sesudah mereka percaya, masih mau lagi diajak supaya mereka kembali kepada hal-hal yang lahiriah. Nah inilah ajaran sesat yang ada di jemaat. Nah tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Jadi Paulus memberikan kesaksiannya. Dulu untung kurasa sebagai orang Ibrani. Tetapi itu nggak membuat aku bisa diselamatkan. Yang 8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku. Kesaksian pribadi ini. Iya, lebih mulia daripada semuanya. Lebih mulia semua dari mana? Iya, dari ayat 4, ayat 5 dan ayat 6. Iya, lebih mulia mengenal Yesus daripada sebagai orang Ibrani asli. Lebih mulia mengenal Yesus daripada disunat pada hari yang ke-8. Lebih mulia mengenal Yesus daripada mentaati semua undang-undang Taurat tanpa cacat. Ikan itu maksudnya di sini ya. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Itu enggak usah kali kita bahas. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Rupanya mulia bagi mereka kalau mereka mentaati secara lahiriah. Mulia bagi mereka kalau mereka mentaati undang-undang Taurat. Maka Paulus katakan lebih mulia ini daripada dulu waktu aku mentaatinya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Iya, artinya apa? Tidak perlu lagi bagian itu bagiku. Kalau dikatakan sampah kan bagian makanan, tetapi sekarang dia tidak lagi berguna untuk dimakan. Itu yang mau dikatakannya di sini. Memang dahulu secara lahiriah, secara undang-undang Taurat, itu adalah bagian yang berharga. Kan begitu waktu kita beli, katakan sajalah sayur parit. Tetapi kalau sudah kita ambil semua yang untuk dimasak, sisanya menjadi apa? Menjadi sampah. Iya, dulu sebelum datang Kristus, memang itulah dia yang mulia bagi umat Israel. Karena mereka beribadah di Yerusalem ada bait Allah. Tetapi sekarang ini sudah menjadi sampah karena sudah beribadah di dalam roh lebih daripada sebelumnya. Makanya seringkali kita anggap kalau tadinya kita beli sayur parit, sesudah kita ambil yang baik, yang tidak baik menjadi sampah. Tadinya sama halnya dengan undang-undang Taurat yang dahulu, yang begitu Paulus sekali menyukainya dan tidak bercacat celah dalam melakukannya, karena menurut dia itulah yang paling mulia. Tetapi dikatakannya oleh karena dialah, karena Kristus ya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu
dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus. Ya kan bisa ya? Ya, kalau begitu Pak, kalau dibeli sayur padi dari pajak, kalau semua dimasak bagaimana? Semua dimasak, apalagi tadi satu ikat, 3 ikat 10.000 umpamanya. 3 ikatnya dimasak bagaimana? Jawabnya apa? Berkeberatan semua orang makan, apalagi sama ikatnya itu dimasak, berkeberatan semua yang masak. Itu ianya dengan Kristus. Kalau diikutkan semua Taurat, disamakan bersama-sama dengan Kristus, maka semua orang berkeberatan. Maka sampahnya harus dibuang, yang baiknya harus diambil. Karena yang baiknya dari hukum Taurat adalah apa? Kristus. Karena seluruh kegenapan hukum Taurat ada di dalam Kristus. Makanya sampahnya dibuang, pucuk kurma paritnya bisa dimasak, nggak boleh diikut semua kan sama sampahnya. Dari pajak sama, tapi waktu dimasak nggak bisa ikut. Permulaan mereka semua umat Israel. Tetapi begitu Kristus datang, maka semua ini lebih mulia daripada yang dulu yang kuanggap begitu berharga. Oke, seterusnya 9. Dan ulangi sekali lagi. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. Berada di dalam Kristus bukan lagi berada dalam secara lahiriah dalam undang-undang Taurat. Nah, kalau saya ungkapkan di sini teologi aplikasinya, yang selamat itu artinya apa? Aku sudah selamat artinya apa? 1. Aku ada di dalam Kristus. Dan yang tidak berguna, aku sudah menganggapnya sampah. Baru bisa. Maka di sini dikatakannya, aku berada dalam Dia. Iya, bukan dengan kebenaranku sendiri. Kalau tadi kan secara lahiriah karena kebenarannya sendiri. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Tadi diharapkannya Taurat, sekarang dia dibenarkan karena imannya kepada Kristus. Alasannya karena Kristus itulah kegenapan undang-undang Tauratnya tadi, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bukan berdasarkan lahiriah dan bukan karena usaha manusia mentaati Taurat, tetapi karena anugerah Allah. Dia percaya kepada Yesus, inilah yang kegenapan hukum Taurat yang sudah dikatakan dari dahulu, dan di dalamnya lah dia sudah bermegah. Karena bukan apa yang dilakukannya, tapi karena percayanya kepada Yesus, karena Allah sudah melakukan seluruh kegenapan hukum Taurat di dalam Yesus Kristus. Oke, sekarang dia sudah di dalam Kristus. Sekarang dia sudah diselamatkan. Maka kalimat berikutnya apa? Kerjakanlah keselamatanmu. Nah, itu mulai ayat 10. Nah, apa ayat 10? Yang ku kehendaki, itulah berubah dia kan begitu. Tadinya yang ku kehendaki semua ayat 4, 5 dan 6. Sekarang karena aku sudah ada di dalam Dia, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ya, jadi kalau aku sudah bertobat Pak, tapi nggak ada kesukaanku mengenal Yesus, bagaimana? Oh, itu sama dengan kawin, berkeluarga. Sesudah dia berkeluarga, tapi nggak suka dia mengenal istrinya. Bagaimana coba? Iya, sakit jiwa mungkin kan begitu. Kalau memang tadi dia nggak suka, kenapa dia berkeluarga? Supaya nanti waktu kita kerjakanlah keselamatanmu, ini kuncinya.
Karena tadi sesudah kita diselamatkan, supaya ada progres kemajuan iman kita, kemana kita sudah ada di dalamnya. Nah, makanya dikatakannya di sini, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Jadi sesudah dia berada di dalam Kristus, sesudah dia dibenarkan oleh Allah, bukan karena melakukan undang-undang Taurat, maka sekarang sesudah dia dibenarkan dan berada di dalam Kristus, dia berikan kesaksiannya. Sebagaimana tadi di dalam kesaksiannya dia hidup di dalam undang-undang Taurat, sekarang dia juga memberikan kesaksiannya bagaimana dia ada di dalam Kristus sekarang. Makanya dikatakannya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Baiknya kita menceritakan, Tuhan Yesus ampunilah dosaku, kan baik ya. Tapi kalau itu tiap hari bagaimana? Berarti nggak tambah pengenalan kita akan Dia. Nanti keluar kata setan, Yesus yang kau kenal itu tahu apa katanya? Itu hanya kerjanya menyucikan dosamu tiap hari. Atau lebih kasar, oh dia itulah menghapus-hapus dosamu ya gitu. Akhirnya jatuh iman kita, karena kita tidak mengenal Dia lebih dalam. Makanya di sini kata tadi, sesudah dia tinggalkan Taurat, kan begitu di sini. Iya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Makanya seringkali kita ingat, kalau setan sudah keluar dari seseorang, gitu ya, kita ingat itu ya. Dan setan itu mengembara. Dan waktu dilihatnya, rumah yang ditinggalkan itu bagaimana? Iya, rapi, kosong, tapi nggak ada penghuninya. Teman, katanya ya, kan itu cerita dalam Alkitab ya. Mari teman-teman, katanya, diajaknya lagi 7 roh jahat yang lebih jahat. Maka dikatakan itu siapa? Maka kehidupannya lebih jahat daripada sebelumnya. Kalau ini dijadikan kepada orang Kristen yang sudah menerima Yesus, makanya bisa nanti sampaikan keputusan. Kalau begitu bisa orang yang sudah menerima Yesus ini sebelum dia bertobat tidak sejahat ini. Tetapi sesudah dia sekolah teologi, sesudah dia melayani di gereja, sesudah dia jadi guru sekolah minggu, sudah jauh lebih jahat karena dia tidak masuk dalam apa tadi di sini katakannya, yang ku kehendaki adalah apa? Mengenal Dia. Nah, ini di sini yang kita harus pikirkan. Jadi sudah bisa kamu baca Alkitabnya tadi. Karena itulah tadi doaku, gimana nanti kami membacanya ini? Kok rumit kali membacanya? Sekarang kan gak rumit lagi. Oh, ajaran sesat. Oh, kita ini sudah beribadah dalam roh. Oh, Paulus menceritakan sebagaimana dia dulu kuat kali dalam lahiriah. Bagaimana dia sekarang mengenal Yesus. Dan kebenarannya bukan karena melaksanakan undang-undang Taurat. Sesudah dia ada di dalam Kristus, dibenarkan karena anugerah Allah, karena kepercayaannya kepada Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Sekarang apa? Yang ku kehendaki. Kalau ini ada di dalam hati orang yang sudah lahir baru, kapanpun nggak ada kesangsiannya bahwa dia belum menerima hidup yang kekal. Makanya kayak buat tadi ilustrasinya, kalau dia sudah berkeluarga, dibawanya istrinya tiap hari, kurasa nggak sangsi dia bahwa dia sudah berkeluarga. Tapi kalau nggak tambah pengenalannya, nggak pernah dibawanya kemana-mana jalan, akhirnya bisa dia sangsi. Aku ini masih sendirian, single atau sudah berkeluarga. Datang tukang goda. Karena kita kan nggak mungkin lepas dari penggodaan. Makanya jemaat Filipi ini tadi kan digoda supaya mereka kembali mempercayai hal-hal yang lahiriah. Jadi inilah kuncinya. Karena semua surat isinya tadi apa? Menguatkan, apalagi meneguhkan, menghiburkan, supaya mereka bertumbuh di dalam imannya kepada Yesus. Makanya Paulus katakan di sini kepada jemaat Filipi, dulu aku seperti itu, sekarang yang ku kehendaki. Iya ya,
Karena Paulus yang khotbah ke jemaat Filipi, dia yang mendirikan jemaat itu. Jadi kalau begitu Pak Pendeta, kamu masih tiap hari sekarang yang kamu kehendaki mengenal Yesus. Tadi sore saja mau ku pesan buku Kisah Para Rasul dari anakku supaya dikirimkannya, karena aku sedang mengikuti kuliah dari satu universitas di Perth, Trinity College. Oh bisa katanya. Kenapa? Karena masih aku suka mengenal dia. Jadi sering orang saat teduh, untuk apa kamu saat teduh? Kurasa satu tujuannya, karena aku sudah dibenarkan di dalam dia. Adalah, katanya tadi, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Barulah selanjutnya kan, apalagi dikehendakinya, coba mengenal dia, gitu ya. Dan kuasa kebangkitannya. Bagaimana kuasanya? Yesus bangkit dari antara orang mati. Maka tidak ada lagi kesaksian kita. Walaupun kita melihat kuburan besar-besar, kita tidak goyang. Karena kita yakin ada kebangkitan itu. Tambah pengenalan kita akan Yesus, dan tambah juga pengenalan kita akan kebangkitan Yesus. Memang Paulus bertobatnya di mananya? Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi kalau kamu belajar teologi Paulus, pasti kamu lihat yang paling berkesan bagi Paulus adalah Yesus bangkit dari antara orang mati. Bukankah itu menguatkan hidupnya? Makanya ditulisnya dalam 1 Korintus pasal 15, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Kurasa inilah iman. Kalau kita katakan, aku maulah imanku seperti iman Paulus, ya bisa. Tapi kita juga harus berkata, apa yang disukai Paulus rupanya. Kalau kita suka hanya supaya dosaku diampuni, kan nggak bisa sama. Ya, kalau kita hanya tahu dosaku diampuni, apalagi coba berkatilah, gitu ya. Jagailah dari COVID-19. Iya, Paulus tidak. Makanya dalam semua persoalan sama dia, apa katanya? Akhirnya katanya ya, aku bangkit dari antara orang mati. Karena tujuan surat tadi, tujuannya apa? Menguatkan dan menumbuhkan supaya orang yang sudah percaya kepada Yesus tadi, imannya bertambah. Jadi kalau kamu nanti jadi pendeta, pikirkan itu, bagaimana membuat iman jemaat itu bertambah. Kalau ibu-ibu tahu dia menambah supaya anaknya tambah gemuk. Kan kalau dikasihnya tiap hari nasi saja tambah gemuk. Iya, pasti dipikirkannya, oh, ada vitamin C-nya, ada jeruknya, ada dagingnya, supaya bisa. Paulus tahu itu bagaimana caranya supaya jemaat ini menjadi kuat. Apalagi mereka ini mendengar Paulus dalam keadaan dipenjarakan dan situasi berat. Bagaimana bisa membuat iman mereka? Maka dia katakan tadi latar belakangnya kepada lahiriah. Lahiriah secara undang-undang ya. Tetapi nanti lahiriah secara duniawi. Itu nanti di bawah kita lihat, nanti kita bisa lihat. Lahiriah itu juga nanti di tackle-nya supaya jangan lagi berharap kali dia kepada lahiriah yang ada di dunia ini. Oke? Sekarang yang sudah lahir baru, tulis PR. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Tulis, jangan nanti kamu lupa. Besok berubah kamu itu. Iya, yang ku kehendaki sesudah aku bertobat ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Maka aku pelajari kali kebangkitan Yesus. Ya, ketiga apa? Dan persekutuan dalam penderitaannya. No, kan gitu. Ya, kalau penderitaannya no, kan bisa ya? Iya, boleh kita. Itu makanya ada anak-anak di rumah kami. Ya, kalau ditaruh sayur, dipinggirkannya terus. Lapan sayur lain. Lap kemana ku kaos. Ditambah daging ras ikannya. Saja panganina. Bisakah nanti dia kuat? Nggak bisa, harus makan semuanya. Jadi pengenalan kita akan Yesus satu, ya, baru kuasa kebangkitannya. Dan apa? Persekutuan. Ini namanya persekutuan. Apa artinya persekutuan?
Sama-sama menderita bersama dengan Kristus. Itu namanya persekutuan. Iya, jadi Paulus punya persekutuan penderitaan bersama-sama dengan Yesus. Makanya diungkapkannya kemarin apa? Darahku katanya ya sudah dicurahkan sebagai korban ibadah imanmu. Yang ketiga ini nggak usahlah Anda tulis. Aku pun nggak suka Anda di sini. Sebagaimana Paulus juga katakan kepada Agripa ya. Hai Raja Agripa, mudah-mudahan engkau menjadi orang percaya, kecuali apa katanya? Belenggu ini katanya. Jadi janganlah yang ketiga ini. Yang kesukaan kita mengenal dia sajalah. Sesudah itu kuasa kebangkitannya. Kalau ikut dalam persekutuan penderitaannya, nanti Anda ikut pula dimuliakan. Itu maksudku. Iya, kan cukup kita masuk surga saja, tapi di surga nggak ada kemuliaan kita. Bicara kita duduk-duduk aja kan gitu. Iya, bagaimana kemuliaan di surga itu? Bayangkan saja di gereja. Kalau majelis, entah pun pekerja, kurasa dia senantiasa di depan, begitukah? Tapi kalau ada jemaat cuma datang duduk, di mana dia duduk coba? Pasti dicarinya kursi yang paling belakang. Di sorga pun nanti demikian juga lah, orang semua di sorga, dia duduk di belakang, semua orang cerita sama Tuhan Yesus di depan, dia hanya menjadi pendengar. Karena dalam dunia ini pun hidupnya cuma ngapain? Iya, cuma kupingnya yang ada. Jadi pendengarannya, persekutuannya dengan Kristus tak ada dalam penderitaan. Makanya di sini Paulus itulah kesukaannya. Nanti kita coba baca. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Hebat ya? Iya. Kalau gitu apa? 11 kan begitu. Biasanya kan gini, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan matinya saja, bukan penderitaannya saja, tapi akhirnya aku akan bangkit juga. Nah, inilah pengenalan Yesus, pengenalan Paulus akan Yesus sesudah dia meninggalkan apa? Pengharapannya kepada yang lahiriah. Maka kalau nanti kamu khotbah, bisa kamu khotbahkan ayat 1 dan 2. Baru ayat 3 ini skip saja, jangan khotbahkan. Langsung aja kamu langsung masuk ayat 4, 5, dan 6. Bagaimana yang dimaksudkannya beribadah secara lahiriah. Dan bagaimana Paulus sekarang bukan lagi secara lahiriah, tapi sudah dibenarkan di dalam Kristus, karena dia dibenarkan bukan karena melakukan undang-undang Taurat. Nah, itu ayat 9 saya baca sekali lagi. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Baru disambungnya, yang ku kehendaki. Aminkah? Jadi semua kita sudah maju. Ya ini maju ini. Iya, jangan nanti roh setan diusir. Aman kan begitu? Wah, sudah enak katanya ya. Tapi karena kosong bersih semua, nggak diisi, datanglah penghuni yang lama. Iya, itulah dia. Itulah dia datang penghuni yang lama. Makanya Paulus begitu taatnya di dalam terhadap undang-undang Taurat. Kan begitu. Sekarang kemana dia taat? Iya, langsung mengatakan, oh dia taat sepenuhnya lagi kepada Tuhan Yesus. Karena kalau tidak dia demikian nanti, bisa nanti kembali pada ayat 2. Hati-hati terhadap anjing dan penunat-penunat yang palsu, pekerja-pekerja yang palsu, dan yang hanya beribadah secara lahiriah. Itulah dia. Oke, berarti ini tujuannya supaya kita maju. Supaya prinsip maju itu mulai dari ayat 10. Jadi kalau begitu Pak, ayat 7, 8, dan 9 ini cerita Paulus bagaimana dia yakin dibenarkan.
Tetapi ayat 10 mulai, sesudah dia dibenarkan, bagaimana dia majunya bersama-sama dengan Kristus. Iya, baru disambung ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Kan belum dia peroleh bangkit kan? Kan masih di penjaranya dia, kan belum bangkit dari antara orang mati. Walaupun tadi dikatakannya akhirnya supaya aku beroleh hidup yang beroleh kebangkitan. Ataupun mengenal Yesus. Kan itu tadi kendakinya, aku mengenal dia. Mengenal dalam penderitaannya katanya ya. Ya, mengenal dalam persekutuan dalam kematiannya gitu. Itu kan belum dapatnya. Nah, makanya dikatakannya bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Sudah dikehendakinya pun mengenal Yesus, nggak sempurna. Apalagi kita ini. Sesudah kita bertobat, nggak ada lagi kita pikirkan bagaimana supaya pengenalanku akan Yesus tambah. Akhirnya bagaimana? Ya berdiri di tempat sajalah gitu. Makanya kalau dibuat seminar pasti satu pertanyaan, bagaimana ya supaya kita bisa menang dari dosa katanya. Itu tidak 10 orang yang tanya. Karena nggak menang kuat kali dunia ini katanya. Bukan dunia ini kuat. Karena memang dia tidak dikehendakinya mengenal Yesus. Iya. Setan tadi kan dikembalikannya tadi ya. Cobalah kulihat yang kutinggalkan dulu kan begitu. Apakah sudah diisi atau belum? Kalau masih kosong, ngapain dia kosong? Datang saja kita sekali lagi katanya. Ini Paulus tidak lagi tertarik sedikit pun kepada undang-undang Taurat. Malahan dia katakan, kuanggap sudah menjadi sampah. Sekarang ada yang ku kehendaki. Tapi dikatakannya apa tadi? Telah sempurna katanya ya. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi dia mengharapkan dia bisa menangkap Yesus. Dalam apa? Pengenalan akan dia. Dalam apa lagi tadi? Dalam mengenal kebangkitannya. Dalam persekutuan dalam kematiannya, penderitaannya. Aku mau ikut itu katanya. Tapi belum aku sampai katanya. Tapi disambungnya ya, aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Baru sambungnya apa? Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Itu membuat dia yakin bahwa dia akan menjadi sama ke sana. Bukan karena usahanya, karena Kristus yang sudah menangkap dia dan membawa dia sebagai tawanan roh yang kita sudah pelajari. Oh, dibawanya aku nanti akan sampailah aku mengenal dia. Maka sampailah nanti aku akan mengenal kuasa kebangkitannya. Dan maka sampailah aku memiliki persekutuan dalam penderitaannya. Dan bahkan akan sampailah aku nanti dalam kebangkitannya dari antara orang mati. Menurut Anda, bukankah iman orang Filipi itu bisa diangkat kalau demikian? Maka adalah alasan Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Ini kita kan katakan bersukacitalah senantiasa. Gombal. Apa yang dimaksudkan kawan ini? Enggak ada dasarnya kok gombal. Siapa yang tidak bisa mengatakan bersukacitalah senantiasa? Gombal itu. Tapi Paulus ada di belakangnya. Powernya mengatakan bersukacitalah senantiasa. Dan aku pun akan mengejarnya. Kan ada alasannya. Seolah-olah aku akan mendapatnya. Memang aku belum mendapatkannya, tapi dia yang sudah menangkap aku. Karena kuasanya yang menangkap aku inilah membuat aku bisa maju. Akan mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya, dan memiliki persekutuan dalam penderitaannya. Kurasa langsung kita ingat. Itulah maka Paulus katakan, jangan hancurkan hatiku. Aku sudah rela walaupun ditangkap di Yerusalem, bahkan mati karena nama Yesus. Ini maksudnya di situ.
Kan kuat iman majelis, kan kuat nanti imannya Epafrodit itu waktu dia pulang ya. Karena dia bawa surat ini nanti. Kuatlah jemaat Filipi, kuatlah jemaatnya ke iman jemaat itu, karena tahu orang ini dulu seperti itu, tetapi sekarang sudah seperti ini. Maka inilah yang kita kehendaki. Nah, siapa yang belum sampai, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Itulah doa kalau gitu ya. Yang ku kehendaki Tuhan supaya mengenal. Begitu ya. Iya, itulah kuasa jawabnya, supaya kita bisa sampai, dan dikatakannya mengejar, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dapat Yesus dia kan? Di mana dia ditangkap Yesus? Iya, dan itu juga diharapkannya. Aku pun sekarang pasti nanti kutangkap juga kalau aku mengejarnya. Maka dibayangkannya waktu Tuhan Yesus katakan, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus sedang mengejar orang-orang Kristen. Sekarang dipikirkannya lah, dia mengejar untuk mengenal Kristus, memiliki kuasa kebangkitannya, dan memiliki persekutuan dengan Kristus. Aku akan sampai nanti seperti itu. Maju, progres, supaya sebagai orang yang sudah lahir kembali. Gitu kah? Jadi bisa kita rombak nanti doa kita, jangan tiap hari dosaku ampuni Tuhan, gitu ya. Yang ku kehendaki. Oke, 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Diajarinya jemaat ya. Ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi dia terus mengejar ke depan. Dilupakannya. Karena memang tadi kan sudah sampah. Buat apa lagi diingat? Ingat. Supaya orang Filipi yang sudah percaya tadi, jangan lagi diingatnya hukum-hukum sunat. Itu maksud sini. Kalau dia kembali lagi kepada hukum sunat, di mana nanti dia dibenarkan? Mana ada kemajuan? Nah, makanya nanti kalau sesuatu Anda sudah miliki, Anda bisa doakan. Kalau ini kumiliki Tuhan, adakah kemajuanku? Karena saya yakin orang yang sudah lahir kembali, ada yang diyakininya dan ada yang dipegangnya. Kalau ini kupegang Tuhan, majukah nanti aku seperti Paulus ini? Kita lanjutkan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Wah, ini kan memperoleh hadiah ya. Kita nggak usah sampai hadiah lah. Iya, inilah maksudku tadi, goalnya Paulus tadi untuk menguatkan jemaat Filipi. Karena jemaat Filipi ini kan sudah maju. Di mana majunya? Ambil bagian dalam misi selama Paulus. Ambil bagian dalam penderitaan. Bahkan anggota jemaatnya sendiri, Epafroditus, hampir mati karena mengambil bagian misi bersama dengan Paulus. Masa orang ini nggak ikut nanti dalam hadiah? Masa hadiah masuk ke surga saja? Itu hanya karena anugerah. Kan begitu di sini ya. Iya. Itu makanya dikatakannya, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hadiah nggak usah kita ungkapkan di sini, karena nanti di tempat lain masih ada. Karena itu, marilah kita. Kan diajaknya jemaat ya. Iya. Nggak dimarahinya jemaat, kau jemaat berdosa saja. Kan bisa ya, lamban kali koka. Kan tidak seperti surat apa ya, Ibrani ya. Kalau surat Ibrani, menurut waktu lamanya, kamu sudah menjadi guru, tapi sekarang kamu masih anak-anak, apapun kau tidak tahu. Kan itu jemaatnya yang di surat Ibrani. Ya, itulah dia. Tapi jemaat Filipi tidak, karena mereka ada sudah kemajuannya. Iya, itulah dikatakannya di sini. Karena itu marilah kita yang sempurna. Jadi kenapa dikatakannya sempurna? Ayat 3. Karena kita inilah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh. Kan sudah sempurna kita. Kita bukan, nggak perlu lagi kita disunatkan seperti orang itu. Karena kita sudah memang disunat beribadah dalam Roh. Kan begitu tadi di sini. Nah, dan tidak menaruh pada hal-hal yang lahiriah, karena Kristus sudah menangkap kita dan kita sudah ada di dalam Dia. Marilah kita bisa berlari, kan begitu di sini. Nah,
Makanya karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jangan lagi digoyahkan, kan itu masih sini. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, ya kemana tahu sesudah kita dengar khotbah ini ada pikiran kita sesuatu yang yang berbeda. Aku yakin itu. Ini ayat ini berbicara kepadaku. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, ini pengalamanku lama kali kudoakan. Ini pikiranku Tuhan sudah pas atau tidak? Kalau ada yang tidak pas pun, engkau kembali yang mengungkapkannya. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan kalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Itulah membuat teduh hati kita waktu kita bermaju bersama dengan iman kita. Kalaupun nanti ada yang salah, Tuhan akan apa katanya? Hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ingat ini di mana Paulus seperti ini? Benar kali menurut Paulus mengabarkan Injil di Betania, kan begitu ya? Karena itu memberitakan nama Yesus. Benar kali menurut dia mengabarkan Injil di daerah Galatia. Tetapi hal itu salah. Makanya dia berjalan ke Troas. Inilah pengalamannya ayat 15 ini. Allah menyatakannya karena motivasinya benar mengabarkan Injil di Betania, motivasinya benar memberitakan Injil daerah itu, tapi rupanya itu salah, sehingga Roh Allah mencegah Paulus 2 kali, membawanya ke Troas dan masuklah ke jemaat ini. Ayat 6. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi kalau ada jalan yang Anda sudah lalui, karena aku harap ada, sesudah kita lahir baru, ada prinsip iman kita yang kita jalani. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ini saya tidak berikan kesaksian karena nanti bisa Anda salah mengerti. Tetapi kalau ada prinsip Anda melakukan kehendak Allah supaya maju pengenalan akan Dia dan memiliki pengenalan akan kuasa kebangkitannya dan memiliki persekutuan dalam penderitaannya, kalau hal ini sudah ada sebahagian dan Anda melanjutkannya, maka Allah akan menambahkannya. Karena tujuan surat ini supaya jemaat Filipi semakin maju. Jadi kalau begitu Pak, teologianya di sini teologianya apa? Teologianya di sini hanya satu, yaitu tadi sudah kita bahas, itulah teologi kebangkitan. Itulah tadi siangnya, teologi aplikasinya itulah ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itulah 1 Korintus pasal 15. Dan itu jugalah Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca Wahyu 21. Saya baca ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Hilang secara lahiriah. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata. Inilah golnya, dari mata mereka. Jadi tidak usah kita menghapus air mata kita, tunggu saja nanti. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis,
atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Inilah goalnya yang dimaksudkan oleh Paulus tadi, dan itulah yang dikejarnya, dan disitulah nanti dia mendapatkan hadiah secara lahiriah pun di dalam dunia ini akan lenyap dan didapatkannya lah yang lebih baik. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur sesudah melihat bagaimana hamba-Mu Paulus ini menguatkan iman jemaat Filipi. Kami juga hari ini supaya kami memiliki kerinduan untuk mengenal Engkau. Mengenal Engkau dalam kuasa kebangkitan-Mu. Dan mengenal Engkau dalam persekutuan penderitaan, supaya akhirnya ada kebangkitan. Akhirnya secara lahiriah kami tidak lagi beribadah secara lahiriah, tetapi dalam roh dan kebenaran. Tetapi juga kami akan hidup bukan lagi secara lahiriah hari ini, bahwa akan ada kota yang Tuhan sudah siapkan, di mana air mata dan penderitaan sudah berakhir. Dan itulah dan kesanalah kami mengejarnya, sehingga kami melupakan apa yang ada sementara secara lahiriah ini, supaya kami dapat melihat kemuliaan Kristus yang akan datang waktu Yesus datang kedua kali. Biarlah mata kami tertuju ke arahnya, sehingga dapat kami berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dan kami mengatakannya, amin, karena ini akan terjadi dalam hidup kami dari hari ke hari. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan kami, yang sudah menguatkan iman kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.